Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Alfilela Putri dengan NIM 12022000076 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian, mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Pak Asirin STMT. Selanjutnya ada outline pembahasan. Yang pertama ada sejarah perkembangan teori Keynesian pada pembangunan wilayah. Yang kedua ada pokok pemikiran teori Keynesian. Yang ketiga ada penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian. Yang keempat ada definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan dengan pendekatan Keynesian. Dan yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama, teori Keynesian pada pembangunan wilayah mengadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian disebut juga Keynesianisme. Awal mulanya dikembangkan oleh John Maynard Keynes dengan fokus pendekatan pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian adalah teori makroekonomi berupa resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat, baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Ekonomi Keynesian ini banyak digunakan sebagai model ekonomi standar negara-negara maju. Teori ini dikembangkan dari ide-ide Keynesian pada tahun 1936, digunakan selama dan sesudah Perang Dunia II, dan ekspansi ekonomi pasca perang yaitu tahun 1945 sampai dengan tahun 1973, dan dikembangkan kembali pada tahun 2007 hingga 2008 karena munculnya krisis keuangan global. Selanjutnya ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi. Atau dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Selanjutnya ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya, dan secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap dan disahkan oleh penguasa yang dipilih secara demokratis. Selanjutnya ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Selanjutnya ada teori pemikiran. Yang pertama ada teori basis ekspor. Teori basis ekspor menekankan pada sisi permintaan. Perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah. Permintaan dari wilayah lain atas hasil produksi menentukan tingkat pertumbuhan wilayah. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut merupakan wilayah yang perekonomiannya lebih tumbuh dari wilayah lainnya. Semakin tinggi kemampuan wilayah dalam memproduksi barang yang diminta oleh wilayah lain atau memproduksi barang yang bisa diekspor ke wilayah lain, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Selanjutnya ada teori sirkular dan kausal kumulatif. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Yang pertama ada teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme yang menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua ada teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini menyatakan bahwa proses pertumbuhan wilayah cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah. Dapat dilihat pada gambar pertama yang merupakan kausalitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin miskin dengan pendekatan Myrdal. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa gambar tersebut menunjukkan kemiskinan dan keterbelakangan secara historis dikaitkan dengan 6 faktor utama, yaitu faktor yang pertama, faktor pendidikan dan pekerjaan yang merupakan modal manusia, yang kedua faktor kepercayaan dan jaringan yang merupakan modal budaya, yang ketiga ada faktor prasangka dan diskriminasi yang merupakan modal asosial, yang keempat ada faktor kebiasaan, norma, dan adat istiadat, yang merupakan modal budaya, yang kelima ada faktor nutrisi dan psikologis yang merupakan modal kesehatan, dan yang terakhir faktor pendapatan dan kekayaan yang merupakan modal finansial.
Dapat dilihat pada gambar kedua yang merupakan kausalitas sirkular dan kumulatif pada wilayah yang semakin kaya dengan pendekatan Kaldor. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa gambar tersebut ini menunjukkan bagaimana permintaan adalah inti dari permasalahan, bahwa itu saling bergantungan dengan penawaran. Tingkat permintaan domestik yang kuat dengan sendirinya dan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain dapat membantu menyediakan investasi pada tingkat yang relatif tinggi. Oleh karena itu, permintaan dan penawaran saling bergantungan secara sistem. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan mengacu pada sebab akibat kumulatif, khususnya hubungan potensial antara industri bergerak yang mampu menghasilkan pertumbuhan yang diinduksi melalui hubungan antar industri baik ke belakang maupun ke depan melalui rantai pasokan dan pertumbuhan industri lokal. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Selanjutnya ada penyebab kesenjangan wilayah. Penyebab kesenjangan wilayah ada 5. Yang pertama yaitu deregulasi atau liberalisasi pasar. Teori Keynesian berpandangan bahwa deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif bagi pemerataan ekonomi wilayah. Yang kedua, ada kelemahan struktural. Kelemahan struktural termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga harga minyak. Kelemahan struktural akan mudah terekspos oleh krisis global. Contoh masalah-masalah struktur ekonomi wilayah antara lain, produktivitas rendah, intensitas ekspor rendah, ketergantungan pada impor, dan kurangnya daya kompetisi di banyak pasar. Yang ketiga ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah dalam pembangunan wilayah. Penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian adalah karena pemerintah kurang menginvestasi dalam pembangunan, yaitu kurang dukungan dalam pendanaan dalam pembangunan. Yang keempat ada perpindahan atau pengurasan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang maju. Hal ini mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah kaya semakin kaya. Dan yang terakhir ada investasi yang rendah. Teori Keynesian berpandangan bahwa rendahnya investasi mengakibatkan kesenjangan. Selanjutnya ada definisi. Secara umum, teori ini mendefinisikan bahwa pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan investasi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal ada 2. Yang pertama ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Kebijakan proaktif ini fokus mengatasi wilayah sebelum masalah tersebut muncul, dan yang kedua ada investasi publik pada infrastruktur, yaitu perlunya investasi publik di infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah. Investasi publik ini sebagai prinsip di dalam makroekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Yang selanjutnya ada studi kasus. Saya mengambil studi kasus kawasan industri Jababeka, PT Kawasan Industri Jababeka. Perkembangan pembangunan kawasan industri Jababeka berperan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam penyediaan prasarana dan tenaga kerja bagi industri manufaktur. Kawasan industri Jababeka ini dibuat menarik agar mampu mengidentifikasi potensi dan menyediakan infrastruktur yang menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan yang akan berinvestasi. Hal ini dilakukan dalam menangkap peluang investasi global dan relokasi industri. Hal inilah yang berkaitan dengan teori Keynesian. Kawasan industri Jababeka terletak di kota Jababeka, didirikan pada tahun 1989 dan merupakan pengembangan unggulan dari PT Jababeka Tbk, terdiri dari kawasan industri, hunian, dan komersial. Dengan luas lahan kurang lebih 1.700 hektar, kawasan industri Jababeka telah menjadi kawasan yang paling bergengsi di Indonesia untuk manufaktur, industri, dan teknologi. Untuk fasilitas yang ada di kawasan industri Jababeka, yang pertama ada perumahan dan apartemen, yang kedua ada klub golf dan negara, yang ketiga ada pusat pembelanjaan, yang keempat ada pusat pendidikan, yang kelima ada hotel, dan yang terakhir ada rumah sakit. Berikut adalah peta kawasan industri Jababeka.
Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.